I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizma Maulida dengan NIM 25012600038. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Rizma, Mauli, atau dengan sebutan apapun senyaman kalian. Saya adalah salah satu mahasiswi semester 2 program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di Institut Agama Islam Hamdan Wadinah Nahdlatul Watan Lombok Timur. Nah, jadi teman-teman, bentar, saya lupa, saya belum menyebutkan kelas. Nah, jadi teman-teman, karena prodi PGM ini peminatnya cukup banyak, jadi di angkatan kami terbagi menjadi 3 kelas, yaitu A, B, dan C. Nah, kebetulan saya kebagian di kelas B. Jadi sewaktu-waktu kalau teman-teman mau ngajak saya belajar bareng, diskusi, kalian bisa cari saya di kelas B. Nah, sebelum lanjut bikin video, kita tarik nafas dulu deh ya teman-teman, supaya kalau kita bikin video bisa lebih relax dan lebih enjoy. Alhamdulillah banget ya teman-teman, kita masih diberikan nikmat untuk bisa bernafas sampai saat ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih, bernafas yang terlihat sangat mudah dan sekejap itu ternyata punya proses yang cukup panjang dan melalui organ-organ yang cukup banyak. Teman-teman tahu nggak sih apa aja organ dan proses itu? Nah, buat teman-teman yang udah tahu, yuk kita ulang bahas di sini. Dan buat teman-teman yang belum tahu, jangan lupa simak video ini sampai akhir ya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sistem pernafasan manusia, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas sebagai penilaian UAS dalam mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam Madrasah Ibtidaiyah kedua, dan dosen pengampu adalah Ibu Andri Afriani MPD. Nah, jadi teman-teman, siapa sih yang nggak tahu bahwasanya bernafas itu adalah hal yang penting banget buat kita? Pasti teman-teman tahu dong bahwasanya bernafas itu adalah hal yang sangat-sangat penting buat makhluk hidup, bahkan tumbuhan sekalipun. Tapi dalam video kali ini saya hanya akan membahas tentang sistem pernafasan manusia. Untuk pernafasan tumbuhan, hewan, dan lainnya itu tidak akan saya bahas. Oke. Jadi teman-teman, bernafas itu adalah salah satu aktivitas yang mutlak harus dilakukan. Bahkan nih teman-teman, bagi pasien yang sedang mengalami sakit gangguan pernafasan, itu sangat-sangat tetap diupayakan untuk tetap bernafas. Maka masalah pernafasan itu sangat tidak bisa dianggap sepele. Karena tanpa bernafas, manusia tidak akan bisa hidup. Bayangin aja, kalau kita nggak nafas, kita bisa mati teman-teman. Nah, oleh sebab itu kita nggak boleh biarin diri kita untuk mengalami masalah pernafasan. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya masalah pernafasan, gangguan pernafasan, atau merasa pernafasan teman-teman itu kurang lancar, teman-teman harus segera periksa ke dokter ya, supaya tidak menyepelekan pernafasan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahas kayak gini, bahas pernafasan, jadi kepikiran sama kuyang ya teman-teman. Teman-teman kepikiran sana nggak sih? Gimana ya? Apakah kuyang itu tetap bernafas? Secara kan dia selalu membawa organnya kemana-mana. Bahkan ketika dia menjadi hantu atau kuyang. Oke teman-teman, maaf ya karena materi kami cukup panjang nih dalam permasalahan ini. Jadi mungkin saya tidak akan terlalu menatap ke layar. Saya akan menatap ke sini untuk menjelaskan materinya, dan semoga teman-teman tetap bisa paham dan tetap mau menyimak videonya sampai akhir. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang alat pernapasan. Yang mana sih yang termasuk alat-alat pernapasan? Yang mana sih yang termasuk organ-organ pernapasan? Nah, di sini kita akan bahas ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah hidung. Pasti teman-teman tahu dong, dan pasti teman-teman semua punya hidung. Kalau teman-teman semua nggak punya hidung, tidak bisa bernafas. Nah, itu teman-teman ya. Nah,
Jadi teman-teman, hidung fungsinya itu tidak hanya untuk mencium aroma atau mencium bau, namun hidung juga digunakan untuk alat pernapasan, yang dimana hidung itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada lubang hidung, yang kedua ada rongga hidung, dan yang ketiga ada ujung rongga hidungnya teman-teman. Nah, rongga hidung itu dia memiliki rambut, yang dimana rambutnya itu biasanya digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Nah, kemudian teman-teman, situ juga ada banyak sekali kapiler darah dan selalu lembab dengan adanya lendir yang dihasilkan oleh selaput mukosa. Nah, di dalam rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut kecil. Nah, itu juga disebut dengan silia ya teman-teman. Seperti yang tadi saya katakan bahwasanya udara yang masuk itu disaring oleh hidung. Nah, selaput lendir itu berguna untuk menyaring debu teman-teman, melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernafasan, maupun menyelidiki adanya bau, entah itu bau masakan, bau parfum. Intinya bukan bau-bau kebohongan ya teman-teman. Iya. Kita lanjutin teman-teman. Nah, pada pangkal rongga mulut, nah ini rongga mulut tuh hidungnya kan nyambung sama mulut teman-teman. Nah, jadi di sini juga dikasih tahu nih, pada pangkal rongga mulut yang berhubungan dengan rongga hidung terdapat suatu katup yang disebut anak tekak. Nah, saat menelan makanan, anak tekak ini akan terangkat ke atas menutup rongga hidung sehingga makanan tidak dapat masuk ke dalam rongga hidung. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua itu adalah faring, yang dimana faring itu merupakan persimpangan jalan masuknya udara dan makanan. Itu teman-teman, faring itu kayak persimpangan gitu. Kalau kita kan punya persimpangan jalan nih, nah faring juga punya persimpangan, yaitu membedakan untuk masuknya udara dan makanan. Faring merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan hidung ke tenggorokan. Nah gitu teman-teman. Yang ketiga adalah laring. Apa itu laring? Nah, laring disebut juga sebagai pangkal tenggorokan atau kotak suara. Nah, laring terdiri atas tulang rawan yang membentuk jakun. Nah, jakun itu tersusun atas tulang lidah, katup tulang rawan, perisai tulang rawan, piala tulang rawan, dan gelang tulang rawan. Nah, pangkal tenggorok dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan atau disebut juga dengan epiglotis. Nah, gitu teman-teman. Pada waktu menelan makanan, epiglotis melipat ke bawah menutup laring sehingga makanan tidak dapat masuk ke dalam laring. Sementara itu, ketika bernafas, epiglotis akan membuka. Pada pangkal tenggorok terdapat selaput suara yang lebih dikenal dengan pita suara. Nah, jadi ternyata pita suara kita itu terletaknya itu di pangkal tenggorok ya teman-teman, kayak di dekat laring gitu. Nah, habis itu teman-teman, yang keempat itu adalah trakea atau batang tenggorokan. Nah, di sini dia itu merupakan pipa yang panjangnya sekitar 9 cm nih teman-teman. Trakea itu tersusun atas 16 sampai 20 cincin-cincin tulang rawan yang berbentuk C. Yang dimana nih teman-teman, cincin-cincin tulang rawan ini di bagian belakangnya tidak tersambung, yaitu di tempat trakea menempel pada esofagus. Nah, hal ini berguna untuk mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Jadi yang kelima teman-teman yaitu bronkus. Nah, di sini bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang. Tuh kan teman-teman, bronkus aja jumlahnya sepasang, sedangkan kita masih HTS-an. Udah. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi karena jumlahnya sepasang, yang satu itu menuju ke paru-paru kanan dan yang satu menuju ke paru-paru kiri. Nah, tempat percabangan ini disebut dengan bifurkase. Bronkus mempunyai struktur berupa dengan trakea atau serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Nah, di mana bronkus yang ke kiri dia lebih panjang dan sempit daripada yang kanan. Nah, hal ini merupakan salah satu sebab mengapa paru-paru kanan lebih mudah untuk diserang penyakit. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke bronkus sebelah kanan. Oke. Nah, bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Nah,
Yang keenam teman-teman, bronkiolus. Nah, bronkiolus itu merupakan cabang dari bronkus atau yang tadi kita bahas. Dindingnya lebih tipis dan salurannya lebih kecil. Semakin kecil salurannya, maka semakin berkurang tulang rawanya dan akhirnya tinggal dinding-dinding fibrosa dengan lapisan silia. Nah, setiap bronkiolus terminal atau terakhir bermuara ke dalam seberkas kantung-kantung kecil mirip anggur yang disebut dengan alveolus. Baik teman-teman, lanjut ke yang ketujuh, alveolus. Nah, alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara yang dindingnya tipis dan mengembang. Nah, kemudian teman-teman ada kerongkongan dan tenggorokan. Setelah berjalan melalui hidung, dia lanjut ke kerongkongan dan tenggorokan. Maka udara akan melaju sampai pada kerongkongan, baru kemudian masuk ke tenggorokan. Nah, selanjutnya teman-teman ada batang tenggorokan atau trakea, yang dimana setelah melalui tenggorokan, udara akan masuk ke dalam batang tenggorokan atau trakea. Lanjut ke yang 7 yaitu bronkus. Setelah itu, udara yang berasal dari trakea akan dilanjutkan ke bronkus. Di dalam bronkus ada beberapa tingkat percabangan yang nantinya ada udara yang digiring masuk ke dalam paru-paru kanan dan ada pula udara yang digiring masuk kepada paru-paru kiri. Nah, yang kedelapan ada bronkiolus. Melewati percabangan pada bronkus, maka ada udara ke dalam bronkiolus kanan dan kiri. Sebenarnya antara kanan maupun kiri keduanya sama saja nih teman-teman, tapi di sini udara hanya lewat saja sebelum masuk ke dalam alveolus. Jadi dia kayak numpang lewat gitu teman-teman, kayak si dia yang hanya numpang memberi harapan. Oke, cukup kita lanjut teman-teman. Yang 9 ada alveolus. Nah, setelah selesai memasuki bronkiolus, akhirnya udara akan segera diproses di alveolus, yang dimana di sini udara melalui proses kimiawi dengan beberapa zat yang ada di dalam tubuh. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida juga terjadi di sini. Oksigen yang sudah siap akan diikat pada kapiler darah, kemudian dialirkan melalui vena pulmonalis atau pembuluh balik paru-paru. Selanjutnya, darah yang sudah diikat tadi dibawa ke jantung agar bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mekanisme pernafasan. Nah, jadi teman-teman, saat kita bernafas, udara akan masuk melalui rongga hidung, kemudian menuju laring, masuk dalam trakea, kemudian bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Nah teman-teman, di dalam paru-paru terdapat alveolus dengan dinding-dinding yang sangat tipis dan lembab. Hal ini diperlukan supaya pertukaran gas antara ruang alveolus dengan kapiler darah yang memenuhi alveolus dapat berlangsung dengan baik. Kapiler darah dari alveoli yang kaya akan oksigen akan bergabung menuju vena paru-paru, kemudian menuju jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah teman-teman, saat darah yang kaya oksigen masuk ke dalam sel tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Oleh aliran darah karbon dioksida dibawa ke paru-paru dan dikeluarkan dengan cara ditukar dengan oksigen. Nah, jadi teman-teman, udara dapat terpompa keluar dan masuk di dalam paru-paru karena adanya kerja otot-otot nih teman-teman saat menarik udara ke dalam paru-paru atau disebut sebagai inspirasi. Tapi ini bukan inspirasi yang kita contoh ya teman-teman, ini adalah inspirasi organ pernafasan. Nah, rongga dada akan membesar, tekanannya akan berkurang dan udara luar masuk ke dalam paru-paru. Saat menghembuskan udara atau ekspirasi, rongga dada akan mengecil dan tekanan akan menjadi tinggi, maka udara dari paru-paru akan keluar. Nah, jadi teman-teman, membesar dan mengecilnya volume rongga dada dapat dikontrol sekehendak kita. Misalnya kita ingin bernafas dengan cepat atau dengan lambat. Nah, namun ini juga melibatkan otot-otot yang berada di antara tulang rusuk, otot dada, dan otot yang membentuk diafragma. Pernapasan yang menggunakan kerja otot-otot rusuk sehingga saat bernafas dada tampak turun naik disebut sebagai pernafasan dada. Nah, jadi teman-teman,
Berdasarkan otot yang berperan aktif pada proses pernapasan, pernapasan pada manusia dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu pernapasan dada. Nah, jadi teman-teman, otot yang berperan aktif dalam pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk atau yang disebut dengan interkostal. Nah, otot ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot antar tulang rusuk luar interkostal eksternal yang berperan mengangkat tulang-tulang rusuk, dan otot antar tulang rusuk dalam interkostal internal yang berperan menurunkan tulang rusuk ke posisi semula. Nah, apabila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, tulang rusuk terangkat hingga volume rongga dada bertambah besar. Hal ini menyebabkan tekanan udara rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara rongga paru-paru, sehingga mendorong paru-paru mengembang dan mengubah tekanannya menjadi lebih kecil daripada tekanan udara bebas. Selanjutnya akan terjadi aliran udara dari luar ke dalam rongga paru-paru melalui rongga hidung, batang tenggorokan, bronkus, dan alveolus. Proses ini disebut dengan inspirasi. Kemudian, bila otot antar tulang rusuk dalam berkontraksi, tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula sehingga mendesak dinding paru-paru. Akibatnya, rongga paru-paru mengecil dan menyebabkan tekanan udara di dalamnya meningkat. Hal ini menyebabkan udara dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Nah, proses ini disebut dengan ekspirasi. Kemudian, yang kedua teman-teman, yaitu pernapasan perut. Nah, jadi teman-teman, pada pernapasan perut, otot yang berperan aktif yaitu otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Apabila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udara di dalamnya mengecil. Penurunan tekanan udara akan diikuti mengembangnya paru-paru. Hal ini menyebabkan terjadinya aliran udara ke dalam paru-paru atau disebut dengan inspirasi. Apabila otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, isi rongga perut akan terdesak ke arah diafragma sehingga posisi diafragma akan cekung ke arah rongga dada. Hal ini menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanan meningkat sehingga menyebabkan rongga paru-paru terdorong keluar dan terjadi ekspresi. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya teman-teman, yaitu frekuensi pernapasan. Nah, gerakan pernapasan diatur oleh pusat pernapasan, yaitu otak. Sedangkan aktivitas saraf pernapasan dirangsang oleh stimulus atau rangsangan dari karbon dioksida. Nah, jadi teman-teman, frekuensi pernapasan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama yaitu umur. Nah, jadi teman-teman, bayi dan balita memiliki frekuensi pernapasan yang lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Hal ini disebabkan volume pernapasan yang relatif kecil dan sel-sel tubuh yang sedang berkembang, sehingga membutuhkan banyak oksigen. Orang tua juga memiliki frekuensi nafas yang lebih banyak karena berkontraksi. Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Frekuensi pernapasan wanita pada umumnya lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini disebabkan wanita pada umumnya memiliki volume paru-paru yang lebih kecil dari laki-laki, sehingga frekuensi pernapasannya lebih banyak. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan erat dengan peningkatan proses metabolisme tubuh. Kemudian yang keempat, posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Pada saat tubuh berdiri, tubuh duduk, itu akan sangat berpengaruh ya teman-teman. Otot-otot kaki ketika kita berdiri akan berkontraksi, sehingga diperlukan tenaga untuk menjaga tubuh tetap tegak berdiri. Nah, kemudian yang kelima yaitu kegiatan tubuh. Orang yang banyak melakukan kegiatan memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan kegiatan, entah itu santai, tidur, main game, dan lainnya. Oleh karena itu, tubuh memerlukan lebih banyak oksigen untuk oksidasi biologi dan lebih banyak memproduksi zat sisa. Tubuh perlu meningkatkan frekuensi pernapasan agar dapat menyediakan oksigen yang lebih banyak. Kemudian, volume udara pernapasan. Setiap kali gerakan bernapas, 1/7 kapasitas vital udara mengalir ke dalam
dan keluar dari paru-paru. Gerakan demikian sekitar 16-20 kali per menit. Nah, total ventilasi sekitar 1-10 liter. Pada orang yang giat bernafas, frekuensi gerakan bernafas dapat meningkat sampai 50 kali per menit. Nah, gitulah teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis pernafasan pada manusia. Ada beberapa jenis pernafasan pada manusia. Nah, ini membuat kapasitas udara yang masuk dari luar juga menampung volume berbeda-beda. Nah, mari kita simak ya teman-teman. Yang pertama, yaitu udara tidal, yang dimana biasa disebut dengan udara pernapasan biasa. Ini adalah merupakan udara yang biasa keluar dan masuk ke dalam paru-paru pada saat melakukan pernapasan biasa. Volume yang bisa dicapai saat melakukan pernapasan biasa ini sekitar 50 mili pada usia dewasa. Kemudian yang kedua, ada udara komplementer, merupakan udara yang bisa masuk setelah melakukan inspirasi biasa, yakni dengan cara menarik nafas dengan sedalam-dalamnya. Dengan cara ini kita memang sengaja memasukkan udara yang banyak ke dalam tubuh. Efeknya memang mampu membuat diri Anda tenang. Volume maksimal yang bisa dicapai saat memasukkan udara komplementer ini sekitar 1500 mili pada usia dewasa. Kemudian yang ketiga, ada udara suplementer. Nah, selain mengenal udara komplementer, maka kita juga akan bertemu dengan udara suplementer, yakni merupakan udara yang kita keluarkan atau kita hembuskan dengan sekuat-kuatnya dari dalam tubuh. Biasanya, kita akan melakukan hal ini setelah melakukan ekspirasi. Udara yang akan kita keluarkan setelah melakukan ekspirasi ini dinamakan dengan udara suplementer. Total volume yang bisa dicapai adalah 1500 mili pada usia dewasa. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan udara residu. Meskipun kita sudah menarik nafas sekuat-kuatnya lalu menghembuskannya dengan kuat juga, bukan berarti kantong udara dalam paru-paru kita kosong. Namun sejatinya tetap masih ada loh teman-teman. Udara yang tertinggi di dalamnya itu yang disebut dengan udara residu. Nah, kemudian teman-teman, di sini udara residu itu juga memiliki jumlah 1500 mili pada usia orang dewasa. Kemudian ada kapasitas vital paru-paru. Setelah kita mengenal udara tidal yang merupakan pernapasan biasa, kemudian ada suplementer dan lain sebagainya, ada juga yang dinamakan kapasitas vital paru-paru loh teman-teman. Nah, kapasitas vital paru-paru itu merupakan kapasitas total dari penjumlahan antara udara tidal, udara komplementer, serta udara suplementer. Baiklah, kita lanjutkan, yaitu pigmen pernapasan. Hemoglobin merupakan pigmen pernapasan yang terdiri dari 4 rantai polipeptida atau protein, masing-masing dilengkapi dengan gugus heme yang mengandung besi. Nah, oksigen berikatan secara khusus pada atom besi dan asam amino tertentu pada bagian 4 rantai protein di atas. Hemoglobin berkaitan dengan 4 molekul O2 disebut oksihemoglomin atau HbO2. Nah, jadi teman-teman, hemoglobin dibuat dalam sel darah merah yang belum matang dan memberi warna merah pada darah. Pada hewan vertebrata, hemoglobin tetap berada pada sel darah merah. Keberadaan hemoglobin dalam sel darah merah memberikan beberapa keuntungan. Jadi yang pertama, molekul hemoglobin selalu dekat dengan enzim dan faktor lain pada sitoplasma sel darah merah dan memelihara atau merubah pengikatan komponen pigmen. Nah, yang kedua berkaitan dengan sel. Nah, kemudian teman-teman, yaitu pengangkutan gas. Nah, sebagian besar karbon dioksida atau CO2 dalam darah diangkut sebagai HCO3. Khususnya sejumlah besar dibentuk dengan cepat dalam sel darah. Itu ya teman-teman. Kemudian kita akan bahas tentang proses pernafasan manusia. Nah, jadi teman-teman, manusia itu bernafas dengan memasukkan oksigen ke dalam tubuh. Maka jalannya berawal dari rongga hidung, kemudian masuk ke dalam faring. Setelah itu melewati trakea atau tenggorokan, lalu menuju bronkus. Nah, dan jika sudah beres akan masuk ke dalam paru-paru, yang mana di dalamnya terdapat bronkiolus dan juga alveolus. Kemudian perjalanan di dalam hidung. Udara yang masuk ketika kita menarik nafas atau dikenal dengan proses inspirasi melalui hidung, baik itu adalah hidung kanan atau kiri, kemudian saat masuk ke dalam hidung, dan juga tekanannya itu disesuaikan dengan suhu dan tekanan yang ada di dalam tubuh.
Termasuk pula dilakukan proses penyaringan oleh bulu hidung. Jika memang ada kotorannya, bisa ditinggal di bulu hidung. Boleh juga melakukan pernapasan menggunakan mulut. Kemudian yang kedua yaitu keadaan diafragma. Saat melalui inspirasi atau penarikan udara di luar agar masuk ke dalam tubuh, bukan hanya hidung saja yang bekerja, namun juga otot diafragma ikut berkontraksi. Jika dalam keadaan normal, otot diafragma bentuknya melengkung ke atas, tapi ketika ia sedang berkontraksi, bentuknya menjadi mendatar lurus. Hal ini membuat rongga dada menjadi lebih besar mengembang. Pada saat ini dinamakan pula sebagai pernafasan perut. Nah, yang ketiga yaitu keadaan rongga dada. Secara tidak langsung, ketika diafragma mendatar, rongga dada yang membesar akan mempengaruhi keberatan otot tulang rusuk karena semua berkontraksi. Akhirnya, otot tulang rusuk juga ikut berkontraksi. Hal ini membuat rongga dada mengembang. Inilah yang dinamakan dengan pernapasan dada. Kemudian yang keempat, udara masuk ke dalam tubuh. Setelah dada mengembang, membuat tekanan yang ada di dalam rongga dada menurun. Ini menjadikan tekanan yang ada di luar tubuh menjadi lebih tinggi. Maka, perbedaan tekan ini membuat udara yang ada di luar tubuh bisa masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut. Kemudian, udara tadi berjalan sesuai aliran arah pernapasan di dalam perut atau di dalam paru-paru. Karena udara sudah masuk ke dalam paru-paru, maka paru-paru yang tadinya berkontraksi menjadi terisi. Kemudian adalah paru-paru. Nah, paru-paru itu ada dua dan merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terletak dalam rongga dada, letaknya di sebelah kanan dan sebelah kiri serta di tengahnya dipisahkan oleh jantung. Nah, kayak sini paru-paru kanan, paru-paru kiri, di tengahnya itu adalah jantung ya teman-teman. Nah, kemudian jaringan paru-paru itu mempunyai sifat elastik, berpori serta seperti spons. Apabila diletakkan di dalam air, paru-paru akan mengapung karena mengandung udara di dalamnya. Paru-paru dibagi menjadi beberapa belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus dan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Setiap lobus tersusun atas lobula, yang dimana paru-paru dilapisi oleh selaput atau membran serosa rangkap 2 disebut pleura. Di antara kedua lapisan pleura itu terdapat eksudat untuk meminyaki permukaannya sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernafas. Dalam keadaan sehat, kedua lapisan ini saling erat bersentuhan. Namun, dalam keadaan tidak normal, udara atau cairan memisahkan kedua pleura itu dan ruangan di antaranya menjadi jelas. Kalau kita dipisahkan karena apa ya teman-teman? Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan. Yang dimana di sini yang pertama adalah asfiksi, yaitu kelainan atau gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan atau gangguan penggunaan oksigen oleh jaringan. Dan di sini penyebabnya dapat terletak di paru-paru, di pembuluh darah atau dalam jaringan tubuh. Misalnya seorang yang tenggelam. Nah, kemudian yang kedua ada penyempitan atau penyumbatan saluran pernapasan, yang dimana di sini dapat disebabkan oleh pembengkakan kelenjar limfa, misalnya polip yang biasa di hidung atau amandel. Nah, yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan sehingga menimbulkan kesan wajah bodoh yang sering disebut dengan wajah adenoid. Nah, penyempitan ini dapat pula terjadi karena saluran pernapasan yang menyempit akibat alergi, misalnya pada asma bronkial. Kemudian ada antrakosis, yaitu kelainan pada alat pernapasan yang disebabkan oleh masuknya debu tambang. Nah, jadi teman-teman, debu tambang juga ternyata dapat menyebabkan kita memiliki kelainan atau penyakit dalam sistem pernapasan. Nah, tapi jika yang masuk itu adalah debu silikat atau disebut dengan silikosis ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman yang selanjutnya itu bronkitis. Ini terjadi karena peradangan bronkus. Kemudian ada pleuritis, yaitu peradangan selaput atau pleura. Karena pleura mengalami penambahan cairan intrapleura, akibatnya timbul rasa nyeri saat bernafas. Kemudian teman-teman ada tuberkulosis atau TBC. Ini sangat sering kita dengar ya teman-teman. Ini adalah penyakit paru-paru karena Mycobacterium tuberculosis. Tandanya berbentuk bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Kemudian teman-teman ada pneumonia atau login stacking, yang dimana ini adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh Diplococcus
pneumoniae. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu penyakit difteri. Misalnya difteri pada tenggorokan dan difteri hidung. Penyakit ini biasanya menyerang saluran pernapasan anak-anak bagian atas. Kemudian penyebabnya adalah Corynebacterium hiptariani. Penyakit selanjutnya yaitu faringitis, yaitu infeksi pada faring oleh bakteri dari virus. Gejalanya adalah kerongkongan terasa nyeri saat menelan. Nah, jadi ketika teman-teman merasakan nyeri saat menelan, teman-teman harus segera periksakan, karena siapa tahu itu adalah penyakit faringitis yang dimana itu harus segera teman-teman atasi. Kemudian ada tonsilitis, yaitu radang karena infeksi oleh bakteri tertentu pada tonsil. Nah, gejalanya yaitu tenggorokan akan sulit menelan, suhu tubuh naik, demam, dan otot-otot terasa sakit. Nah, itu juga perlu sekali untuk teman-teman waspadai ya, karena sepertinya itu adalah salah satu penyakit yang banyak sekali terjadi. Nah, kemudian teman-teman ada kanker paru-paru. Biasanya ini diderita oleh perokok. Kanker ini disebabkan oleh adanya tumor ganas yang terbentuk di dalam epitel bronchiolus. Nah, jadi bagi teman-teman yang merokok harus benar-benar hati-hati ya. Kalau bisa kita itu menghentikan untuk merokok, walaupun itu sangat-sangat sulit, karena demi kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian teman-teman kita lanjutkan, ada penyakit asma, yaitu gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh berkontraksinya otot polos pada trakea. Hal ini akan mengakibatkan penderita sukar bernapas. Nah, jadi teman-teman kalau kita asma, kita akan sangat sulit untuk bernapas. Kemudian ada influenza, disebabkan oleh virus yang menimbulkan radang pada selaput mukosa di saluran pernapasan. Kemudian ada emfisema, yaitu suatu penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan dari fungsi alveolus. Nah, next teman-teman, karena tadi kita udah bahas penyakit atau kelainan pada sistem pernapasan, kita akan lanjut pada solusi atau hal apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal atau kelainan yang tadi. Nah, langsung saja kita beralih ke yang pertama. Pada penderita pernapasan yang disebabkan infeksi, perlu diberikan antibiotika. Tujuannya adalah mematikan kuman penyebab infeksi. Kemudian, bila bagian paru-paru ada yang terluka, maka paru-paru tersebut harus diistirahatkan dengan cara mengisi udara steril pada celah antar pleura. Kemudian teman-teman, pada penderita gangguan pernapasan akibat tenggelam atau shock karena sengatan arus listrik, pusat pernapasannya sering terhenti sementara, sehingga gerakan bernapas juga sering terhenti untuk sementara waktu. Untuk mengatasinya, perlu diberikan pernapasan buatan. Nah, jadi misal teman-teman nih, ada yang tenggelam atau ada yang tersengat listrik, nah teman-teman bisa cari tutorial untuk membantu. Contohnya memberi nafas buatan ya. Kita tidak bisa memberi nafas buatan tuh sembarangan ya teman-teman, apalagi sama orang yang tersentrum. Bisa-bisa kita ikut tersentrum. Nah, jadi buat teman-teman yang semisalnya ingin membantu orang tenggelam atau yang lainnya, kita harus mencari tahu terlebih dahulu bagaimana cara memberikan nafas buatan yang baik dan benar serta tidak membahayakan diri kita juga. Nah, kemudian teman-teman kita bahas lagi tentang cara memelihara alat pernapasan. Nah, jadi teman-teman, salah satu cara memelihara alat pernapasan itu adalah dengan menjaga kesehatan alat pernapasan, dengan makan makanan bergizi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan ketika kita tidur, kita harus tidur dengan posisi yang benar ya teman-teman. Nah, jadi yang kedua itu adalah mencegah zat-zat perusak untuk masuk ke dalam pernapasan kita, yaitu seperti tidak merokok. Nah, kalau bisa buat teman-teman harus menghindari yang namanya merokok. Buat yang sudah ketergantungan, mungkin itu sangat sulit ya, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena ketika kita sudah menyesal, penyesalan itu tidak akan berguna ya teman-teman. Sudah apa gunanya menyesal apabila itu terjadi di akhir? Begitu ya teman-teman. Nah, mengingat di daerah kita itu terkadang banyak banget polusi udara, terus banyak asap, banyak debu, kita harus menggunakan masker sehingga pernafasan kita itu menjadi terjaga. Kemudian yang ketiga adalah merawat alat pernafasan, yaitu dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur.
Karena rongga hidung itu memiliki bulu-bulu halus yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk ketika bernafas. Jadi teman-teman harus rajin-rajin membersihkan rongga hidung, karena di rongga hidung itu ada bulu-bulu halus yang dimana ketika kita bernafas, entah itu di tempat yang berdebu dan kotor, itu akan mengikut sertakan debu atau kotoran-kotoran kecil yang itu harus dibersihkan ya teman-teman. Kemudian memeriksa kesehatan pernafasan ke dokter secara teratur. Nah, kemudian ada nih yang keempat teman-teman, atau yang terakhir, yaitu menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, jadi teman-teman, menjaga kesehatan lingkungan sekitar itu termasuk hal yang sangat penting untuk menjaga agar pernapasan kita tetap sehat. Seperti rumah yang sehat untuk paru-paru adalah rumah yang memiliki sirkulasi udara yang baik dengan adanya ventilasi yang cukup. Nah, jadi teman-teman, ternyata penting banget di rumah kita untuk ada ventilasi sehingga udara bisa keluar masuk dan pernafasan kita bisa lebih sehat. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan agar tidak ada debu yang berterbangan yang dapat menimbulkan gangguan pernapasan. Jadi teman-teman harus sering-sering nyapu, sering-sering membersihkan rumah. Dan ya teman-teman, kita nggak bisa ngediemin debu itu terlalu lama di rumah kita, karena itu sangat-sangat mengganggu pernapasan kita, entah itu hidung, paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman membuat udara bersih dan segar dengan menanam banyak pohon. Mungkin teman-teman juga bisa lebih banyak menanam bunga. Selain menciptakan udara yang lebih segar, kita juga bisa melihat keindahan yang sangat-sangat luar biasa dengan warna-warninya bunga yang cantik. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, yaitu mencegah ruangan atau kamar dalam keadaan lembab. Penyakit paru-paru terjadi akibat kuman dan virus yang berkembang di ruangan yang tingkat kelembapannya tinggi, yang masuk melalui saluran pernapasan. Jadi buat teman-teman nih yang di kamarnya ada jendela dan cuacanya panas, teman-teman harus buka terus jendelanya, karena kita nggak bisa biarin kamar kita terlalu dalam keadaan lembab atau sangat-sangat lembab yang tingkat kelembapannya itu tinggi, gitu ya teman-teman. Nah, sepertinya penjelasannya sudah sangat panjang lebar teman-teman, jadi maaf banget ya teman-teman karena saya menjelaskannya dengan membaca atau tidak menghafal, karena teman-teman saya dalam menjelaskan itu perlu membaca lagi, karena perlu menyampaikan materi yang cukup akurat dan sesuai dengan pembahasan. Nah teman-teman, mungkin video saya kali ini cukup sampai di sini saja, dan saya harap teman-teman bisa memahami dan menerima penjelasan saya tadi atau teks yang saya baca tadi. Semoga teman-teman bisa terima dengan senang hati. Maaf sekali apabila sangat banyak kata-kata yang sulit untuk dipahami ataupun yang sangat-sangat tidak teratur, karena ya seperti yang saya tahu dan seperti yang saya beritahu kepada teman-teman bahwasanya saya membaca materi, dan ya saya perlu membaca ini karena materinya cukup panjang dan saya harus menjelaskannya dengan benar. Nah, jadi teman-teman, sekian video ini dan sekian penjelasan saya. Apabila ada yang salah, mohon untuk dibicarakan baik-baik dan tidak mencari yang lebih baik. Oke, sekian. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.